Kalian pernah dengar ada mitos yang melarang wanita Sunda menikah dengan pria Jawa? Oke, Markibas, mari kita bahas tentang peristiwa Perang Bubat yang berkaitan dengan mitos larangan pernikahan Jawa Sunda. Putri Dyah Pitaloka atau biasa dikenal dengan nama citra resmi merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda Galuh yang sangat terkenal akan kecantikannya. Suatu hari ada seorang pelukis yang membuat lukisan wajah Putri Dyah Pitaloka dan sang pelukis itu membawa lukisan wajah Putri Dyah Pitaloka ke kerajaan Majapahit untuk ditunjukkan pada Raja Hayam Wuruk. Saat itu Raja Hayam Wuruk langsung jatuh cinta pada pandangan pertama hanya dari melihat sosok Putri Dyah Pitaloka dari sebuah lukisan. Karena keseriusannya, Raja Hayam Wuruk segera mengirim utusan untuk meminang Putri Dyah Pitaloka. Tentu saja pinangan Raja Majapahit itu disambut antusias oleh ayah Putri Dyah Pitaloka yaitu Prabu Maharaja Linggabuana. Karena pernikahan ini akan menjadi langkah politik yang bagus bagi kedua kerajaan. Bahkan Prabu Maharaja Linggabuana menerima syarat untuk melangsungkan pernikahan di Majapahit. Pada tahun 1357, Prabu Maharaja Linggabuana, Putri Dyah Pitaloka beserta rombongannya tiba di tanah Jawa setelah mereka berlayar melalui Laut Jawa. Mereka mendirikan sebuah pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, sebagai tempat untuk menunggu pihak Raja Hayam Wuruk datang menjemput rombongan mereka. Tapi pernikahan agung yang diharap bisa memperkuat kedua kerajaan itu justru berakhir tragis. Karena Mahapatih Gajah Mada datang dan menyatakan bahwa pernikahan ini adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Pernyataan itu sangat melukai pihak kerajaan Sunda. Merasa dipermalukan, pihak kerajaan Sunda memilih untuk berperang melawan kerajaan Majapahit demi mempertahankan kehormatan kerajaan Sunda. Di lapangan Bubat itulah perang antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda berlangsung. Peristiwa itu hingga kini dikenal dengan nama peristiwa Perang Bubat. Kondisi pihak kerajaan Sunda kala itu sudah terkepung dan hanya dilindungi oleh sedikit prajurit. Hal itu membuat pihak kerajaan Sunda kewalahan dan gugur di medan perang. Putri Dyah Pitaloka sangat terpukul menyaksikan rombongan kerajaannya yang gugur. Dan rasa sakit hati Putri Dyah Pitaloka kemudian membuatnya mengambil langkah besar yang tidak terduga untuk membela kehormatan rakyatnya. Putri Dyah Pitaloka mengambil keris kecil yang memang selalu tersimpan di balik pakaiannya. Kemudian Putri Dyah Pitaloka melakukan bela pati, yaitu bunuh diri untuk melindungi kehormatan kerajaannya. Raja Hayam Wuruk juga sangat terpukul dan menangisi kematian Putri Dyah Pitaloka karena niat Raja Hayam Wuruk sendiri untuk meminang Putri Dyah Pitaloka itu benar-benar murni karena jatuh cinta, bukan karena unsur politik. Sejak peristiwa itu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun memburuk dan tidak pernah pulih hingga kematian Mahapatih Gajah Mada. Peristiwa itulah yang kemudian melandasi mitos yang mengatakan bahwa wanita Sunda dilarang menikah dengan pria Jawa. Dan sekarang setelah ratusan tahun lamanya mitos itu tetap ada yang mempercayai meski sudah banyak yang memilih untuk cuek dengan adanya mitos larangan pernikahan Jawa Sunda itu.